Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, di pagi yang indah ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita nyanyi. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu, tutup matanya semua. Bapa yang baik, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kalau kami telah memuji, membesarkan nama Engkau, biarlah pujian kami ini Tuhan, boleh menjadi persembahan kami yang berbaharum di hadapan Engkau Tuhan. Sebentar kami anak-anak-Mu mau duduk berdiam diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara, Engkau yang memberikan pengetahuan bagi kami anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil Tuhan. Sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu. Dan firman boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini yaitu kita akan ambil seorang tokoh Alkitab di kitab Perjanjian Lama. Nah, siapakah tokoh tersebut? Tema ke firman Tuhan saat ini yaitu ketaatan Abraham yang diuji. Cerita firman Tuhan saat ini diambil dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Sebelum kita masuk ke dalam cerita tersebut, kita akan kilas balik sejenak ya. Sebelum Bapak Abraham ini telah menerima janji Tuhan, sebelumnya Bapak Abraham ini hidup di suatu daerah ya. Daerah di Ur Kasdim. Bapak ini sudah sangat tua sekali adik-adik. Dulu namanya bukan Abraham ya. Sebelum dia diberi nama Abraham, namanya Abram ya. Dia berumur 75 tahun. Dan Tuhan memberikan perintah agar Bapak Abraham dan keluarganya ini pergi meninggalkan kota tersebut. Dan Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah serta memberikan keturunan. Pada singkat ceritanya adik-adik, ya, Bapak Abraham ini menunggu janji Tuhan itu sangat lama sekali. Bukan cuma 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Tetapi selama 25 tahun. Pada suatu hari Tuhan ini berjanji kepada Bapak Abraham. Tuhan akan membuat Bapak Abraham ini mempunyai keturunan yang sangat banyak sekali, seperti bintang yang ada di langit serta pasir yang ada di tepi laut. Ketika Bapak Abraham menunggu janji Tuhan, kira-kira mungkin enggak Bapak Abraham ini bisa mempunyai anak dengan Ibu Sarah yang sudah tua, yang Ibu Sarah ini dah umur 90 tahun ketika nanti Ibu Sarah ini mempunyai anak. Dan Bapak Abraham berumur 100 tahun adik-adik. Abraham tadi menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Ini ketika Bapak Abraham menunggu janji Tuhan, umur Bapak Abraham ini udah 100 tahun. Nah, ketika Bapak Abraham umur di 99 tahun, Tuhan ingat akan janjinya kepada Bapak Abraham bahwa tahun depan Ibu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ketika Ibu Sarah ini mendengar percakapan dari malaikat Tuhan dengan Bapak Abraham, Ibu Sarah ini jadi ketawa adik-adik.
Ngapa adik-adik? Lucu kan? Ya. Orang udah tua kok bisa punya anak ya? Ya, ketika itu lalu benar adik-adik, di tahun depannya Ibu Sarah ini mengandung dan mempunyai anak. Nah, ini ketika Ibu Sarah sedang mengandung dan bersama dengan Bapak Abraham. Dan Ibu Sarah ini berumur 90 tahun, Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ibu Sarah ini melahirkan anaknya yang laki-laki yang sangat cakep sekali dan lucu sekali adik-adik. Nah, kemudian Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki ini. Ini anaknya yang digendong oleh Ibu Sarah dan dekat dengan Bapak Abraham. Kemudian Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ya. Arti nama Ishak adalah tertawa. Karena apa? Di usia yang sangat tua, ya, mereka mempunyai seorang anak, mereka mempunyai seorang bayi kecil yang sangat mungil adik-adik, yang sangat menyenangkan hatinya. Sehingga di hari tuanya Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini menjadi senang karena dia diberikan keturunan oleh Tuhan. Ishak ini bertumbuh besar lalu Tuhan ingin menguji kepada Bapak Abraham seberapa besar iman dari Bapak Abraham tersebut. Inilah gambar si Ishak dan Bapak Abraham. Nah, lalu Tuhan berfirman, Abraham ini mempersembahkan anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan. Dia disuruh pergi ke suatu tempat yaitu di Gunung Moria. Di Gunung Moria ini Bapak Abraham disuruh mempersembahkan anak yang cuma satu-satunya adik-adik. Dia mengambil putusan dengan sulit ya adik-adik. Karena cuma mempunyai anak yang cuma anak tunggal. Siapa yang tahu arti anak tunggal? Anak tunggal adalah anak satu-satunya. Ya. Pasti setiap orang tua itu ya tidak mungkin tidak menyayangi anaknya ya adik-adik. Apalagi anak dari Bapak dan Ibu Sarah ini cuma satu. Bapak Abraham ini orangnya mempunyai iman yang teguh dan mempunyai ketaatan dan dengar-dengaran akan Tuhan, sehingga Bapak Abraham pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Abraham mengajak kedua bujangnya di pagi-pagi, dia membangunkan pelayannya dan anaknya Ishak. Ya. Mereka membawa keledai, berangkat pergi ke Gunung Moria. Ini gambar Bapak Abraham. Ya. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ya. 1 hari, 2 hari, mereka berjalan terus. Mereka berjalan kaki, ya. Dan mereka juga membawa kayu, membawa pisau, juga membawa api untuk mempersembahkan korban bakaran itu. Lalu ketika Bapak Abraham ini melayangkan pandangannya ke depan, di jauh sana ya sudah kelihatan gunung yang Tuhan tunjukkan. Lalu Bapak Abraham menyuruh kedua pelayannya itu tinggal di tempat itu dan bersama dengan keledainya. Sehingga Bapak Abraham dan Ishak ini melanjutkan perjalanannya untuk mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Ishak bertanya kepada Bapak Abraham, Bapak, di sini udah ada kayu, udah ada api, dan juga udah ada pisau. Terus, mana kambing domba yang akan dipersembahkan, Bapak? Lalu dengan hati yang sangat sedih adik-adik, Bapak Abraham menjawab bahwa
Nanti Tuhan yang akan menyediakan kambing domba tersebut. Bapak Abraham dan si Ishak ini pergi langsung naik gunung, tepat di tempat yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak Abraham menata mezbah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kayu ditumpuk berserta api ditaruh di bawahnya. Adik-adik, ketika Bapak menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah itu oleh Bapak Abraham. Nah, ini Bapak Abraham dan Ishak. Nah, ketika dia ditaruh di atas mezbah tersebut, lalu Ishak akan disembelih oleh Bapak Abraham. Ishak tahu bahwa di tempat itu tidak ada si domba ya. Jalan satu-satunya memang dia yang akan dipersembahkan. Sekarang Ishak udah ditaruh di tempat mezbah dan siap mau dikorbankan di hadapan Tuhan. Nah, tetapi dia diam, adik-adik. Dia tidak berontak. Ketika Bapak Abraham ini mengambil pisau dan dia akan menyembelih anaknya, sekalipun dengan sangat sedih, tetapi dia harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tiba-tiba berserulah Tuhan kepada Bapak Abraham, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan, "Janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Nah, itu semua Tuhan hanya menguji dari iman Bapak Abraham. Ya. Dan Tuhan cuma ingin mengetahui sampai mana ketaatan dari Bapak Abraham itu. Firman Tuhan ini mengingatkan dalam kehidupan kita semua. Kalau ketaatan Bapak Abraham ini dapat membuahkan kesukaan, kesenangan bagi keluarga mereka. Wajah dari Bapak Abraham sangat senang sekali, adik-adik. Nah, terus tali yang tadinya untuk mengikat anaknya Ishak dilepaskan oleh Bapak Abraham. Dan ketika Bapak Abraham menengok ke belakang, terdapat seekor domba yang sangat besar. Ya, tanduknya itu tersangkut di semak belukar. Ini ada seekor domba yang tersangkut. Nah, ini akhirnya sebagai pengganti dari Ishak, dan dia dipersembahkan untuk menggantikan Ishak. Nah, Bapak Abraham ini mentaati yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan itu akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Abraham lewat kisah Abraham yang diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yang bagi manusia itu sangat sulit sekali. Dia sangat menyayangi anaknya yang tunggal itu, tetapi anak satu-satunya ini harus dipersembahkan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan ketaatan Bapak Abraham, maka Tuhan telah menggantikan ya dengan domba jantan yang gemuk dan besar untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, ya, supaya kita jangan menyerah. Kalau Tuhan yang telah menyediakan, ya, sampai saat ini orang-orang itu mengatakan bahwa di gunung itu Tuhan akan menyediakan. Biarlah melalui firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua.
boleh mengingatkan kehidupan kita semua. Kita lebih maju di dalam Tuhan, kita lebih dengar-dengaran, dan kita lebih taat kepada Tuhan. Sebelum kita tutup, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh mengingatkan kehidupan kami anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil. Kami boleh taat, kami boleh dengar-dengaran, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.